القدسي وإلى إمام القراء المشهورة الإمام عاصم بن أبي النجود وروي الإمام حافظ بن سليمان قدس الله أسرارهم ونور دارهم على درجاتهم وأمدنا بأمدادهم وأعادنا بركاتهم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى وأصولهم وفروعهم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ing ngarsanipun para alim, para yai, para ustad, para sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng pengasuh pondok pesantren Ayu Ngaji panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Khalid Ma'rufi ingkang kula tengga-tengga sedaya pitutur saenipun dumateng para bapak, para ibu, para sedherek sedaya, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Muji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin kanthi nikmat taufik hidayah lan inayihipun kita sedaya saged dipun kembalaken tan majelis punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat lan salam mugi katur dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kemawon kita sedaya angsal syafaatipun amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, monggo kita melanjutkan pengaosan mengenai thariqah pembelajaran Al-Qur'an Yanbu'a ingkang saat punika memasuki jilid 5 awal nggih. Jilid 5 awal atau juz 5 awal. Jadi setelah kemarin dari jilid 1 sampai dengan jilid 4 itu mulai dari pengenalan huruf-huruf hijaiyah beserta makharijul hurufnya, kemudian juga sampai di jilid 3, jilid 4 mengenai tentang hukum-hukum tajwid mulai dari bacaan lam ta'rif, kemudian lafadz lam jalalah, lafadz Allah, kemudian juga mengenai hukum mim sukun, kemudian mengenai bacaan mad baik mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad lazim, juga mengenai hukum nun sukun. Berarti untuk hukum-hukum bacaan tentang hukum-hukum tajwid ini sudah dipelajari tentang bagaimana cara membacanya. Jadi di jilid 5 ini tinggal kita mengenalkan tentang waqaf. Jadi setelah kemarin itu sudah bisa membaca dengan ilmu tajwidnya, sekarang mengenai tentang bacaan waqaf atau bacaan yang dibaca waqaf.
Jadi ketika bacaan itu dibaca waqaf, ini ada beberapa macam kaidahnya. Kalimat ini kalau dibaca waqaf nanti membacanya bagaimana? Terus kalimat ini nanti kalau dibaca waqaf membacanya bagaimana? Lah ini juga ada perlu dipelajari. Nah, ini di juz 5 ini diantaranya mempelajari tentang bacaan-bacaan waqaf. Juga nanti ada beberapa tanda-tanda waqaf. Untuk yang pertama kita buka juz 5 halaman yang pertama, yaitu tentang bagaimana jika kalimat itu dibaca waqaf. Untuk yang pertama, kaidah yang pertama yaitu setiap kalimat yang dibaca waqaf atau dibaca berhenti itu harus dibaca sukun. Jadi kalimat pak berharokat fathah, kasroh, utawa dhammah, utawa berharokat napa mawon nggih niku ketika dibaca waqaf itu menjadi hurufnya yang terakhir dibaca sukun. Contoh mukminuna, mukminuna itu yang akhir dibaca fathah, terus dibaca waqaf menjadi nanya menjadi disukun menjadi mukminun. Itu kaidah yang pertama. Jadi kaidah yang pertama, setiap kalimat yang dibaca waqaf itu harus dibaca sukun. Jadi misalkan kok membaca Al-Quran terus ayatnya panjang, kemudian kita tidak kuat nafasnya, kan berarti kita karena tidak kuat kan berhenti karena nafasnya tidak kuat. Lah itu berhenti, yang namanya berhenti itu kan waqaf, hanya waqaf sementara karena nafasnya tidak kuat. Lah itu jika hurufnya itu ya, jika berhenti berarti baik hurufnya itu berharokat fathah, kasroh maupun dhammah itu menjadi disukun. Itu yang pertama. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kok nafasnya tidak kuat, tidak boleh dibaca sesuai dengan harokatnya. Jadi kalau harokatnya fathah kok membaca terus tidak kuat berhenti, yaitu harus kita baca sukun. Itu kaidah yang pertama. Maupun di akhir kalimat, karena di akhir ayat itu kalau akhirnya itu berharokat, yang pertama kaidah yang pertama yaitu menjadi sukun. Itu kaidah dari bacaan waqaf. Seperti mukminuna menjadi mukminun. Fihi hudal lil muttaqina menjadi dibaca fihi hudal lil muttaqin. Ya, untuk yang panjang ya tetap dibaca panjang. Kemudian ini karena tadinya itu tidak dibaca sukun, karena dibaca sukunnya ini karena waqaf, ini menjadi hukumnya menjadi nanti apa? Matnya menjadi mat arid lisukun. Kalau mat arid lisukun itu cara membaca panjangnya sebelum akhirnya, nah, itu nanti di ilmu tajwid di juz 7 ada, itu boleh 2 harokat atau
boleh, pokoknya boleh 4 harokat atau 6 harokat. Berarti boleh 1, 2 atau 3 alif. Berarti boleh dibaca fihi hudal lil muttaqin, cukup. Atau fihi hudal lil muttaqin, boleh. Atau mau panjang fihi hudal lil muttaqin, boleh. Itu namanya mad arid lisukun. Asal kalau mau membaca mau 2 harokat, ya diusahakan 2 harokat semua. Contoh misalkan kita membaca Al-Fatihah. Kadang membaca Al-Fatihah itu ada yang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kadang sok wonten sing Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ya, itu memang boleh, ya. Akhirnya itu boleh dibaca 1 alif, boleh dibaca 2 alif, atau boleh dibaca 3 alif. Asalkan misalkan kalau membaca Al-Fatihah itu akhirnya mau di 1 alif, ya 1 alif semua, ya. Itu lebih lebih baiknya kalau mau 1 alif semua. Jangan ayat pertama 1 alif, kemudian ayat yang kedua 6 alif, 3 alif. Itu walaupun boleh, tapi kalau diusahakan lebih baik kalau mau 2 alif semua, ya. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu lebih baik daripada Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu namanya mad arid lisukun. Ya, jadi untuk kaidah yang pertama yaitu setiap kalimat kalau dibaca waqaf menjadi dibaca sukun. Itu kita baca untuk mengawali. Ini yang sebelah kiri, diusahakan sing boten napa megang kitab, ndelok wae koncone. Jadi macane mek padha ya mek bener, nggih, aja hafalan, nggih ndak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'minuna. Jika waqaf dibaca mu'minun. Fihi hudal lil muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi ini ada qaf, qaf itu sifatnya tafhim ketika sukun, dan ketika kasroh juga harus dimoncongkan bibirnya sedikit. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi awalnya muttaqin, kemudian wa mimma rozaqu, aja rozaq tapi rozaqu, wa mimma rozaqu. Jadi bibirnya agak dimoncongkan sedikit. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Ulangi dari wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Wa huwas sami'ul alim. Sekarang bersama-sama 1, 2, 3. Wa indana kitabun hafiz alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin. Innahu laqur'anun karim
fi kitabim maknun ulaika humus shadiqun innaka ra'ufur rahim was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Itu ada hafidh yang baris kedua, itu ketika dha-nya juga harus dimoncongkan hafidh. Jangan hafidh. Kalau hafidh itu berarti bukan dha tapi dzal. Wa indana kitabun hafidh. Ketika dha-nya dimoncongkan. Kalau tidak dimoncongkan menjadi dzal. Kemudian summa nutbi'uhumul akhirin, ya, jadi dimoncongkan fi summa nutbi'uhumul akhirin, jangan akhirin. Kalau akhirin sudah keluar dengkurnya atau ngoroknya tapi untuk sifatnya belum ikut, ya, jadi harus tetap dimoncongkan summa nutbi'uhumul akhirin. Innahu laqur'anun karim. Itu untuk bacaan-bacaan makhrajnya, juga untuk sifatul hurufnya tetap harus kita ingat-ingat. Kemudian berikutnya halaman 2. Kita baca bersama-sama. Ini sudah mulai banyak bacaan-bacaan dari Al-Quran, ya. Jadi di juz 5 atau jilid 5 ini banyak dari bacaan-bacaan dari surat Al-Quran. Isinya diantaranya seperti itu, ya. Karena sudah dipelajari tentang ilmu-ilmu dari hukum-hukum tajwid. Kita baca halaman 2 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Itu dari bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian ini di halaman 2 ini akhir dari kalimatnya banyak yang akhirnya berupa nun. Jadi kalau dibaca waqaf menjadi nun sukun. Jadi ketika di nun sukunnya ini jangan sampai dengung atau berengeng. Jadi jangan wailul lil mutaffifin. Nah, itu jangan. Atau alhamdulillahirabbil alamin. Itu jangan, ya. Jadi jangan keluar dengung. Jadi nunnya jangan berdengung. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Jadi jangan sampai kalau nunnya itu tidak tasdid, jangan keluar dengung. Ataupun nun atau mim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu jangan.
Kadang cok wonten Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu keluar dengungnya. Jadi harus jangan sampai ada dengung. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jangan kesuwen. Kemudian berikutnya kita buka halaman 4. Kalau kaidah yang pertama itu tadi setiap kalimat yang dibaca waqaf itu harus dibaca sukun. Kemudian untuk kaidah yang kedua ini yaitu jika sebelum huruf akhir dibaca panjang maka waqafnya juga panjang, dan jika sebelum akhir itu dibaca pendek maka wakofnya juga pendek. Contoh rohimun, nah, itu huruf sebelum akhir dibaca panjang hi, maka untuk wakofnya juga tetap dibaca panjang rohim, panjangnya yang hi-nya, jangan ketika mimnya rohim, tapi ketika hi-nya rohim. Kemudian jika huruf sebelum akhir itu dibaca pendek, maka wakofnya juga dibaca pendek. Contoh rohima, hi-nya dibaca pendek huruf sebelum akhir. Maka ketika dibaca wakof juga dibaca pendek rohim. Karena kebiasaan biasanya kalau dibaca wakof itu, kalau huruf akhir dari ayat kadang kebanyakan dibaca panjang. Nah, ini kalau huruf akhirnya sebelum akhirnya dibaca panjang ya dibaca panjang, dan huruf sebelum akhirnya dibaca pendek maka juga wakofnya dibaca pendek. Nuzulam min ghafurir rahim, dengan min amrillahi illa marrahim. Rohim yang panjang, kemudian yang kedua rohimnya pendek. Kita baca lagi aja bersama-sama, untuk terusnya. Illa kibrum 1, 2, 3. Illa kibrum mahum bibalighi liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Lirih, untuk yang kedua lirihnya pendek, untuk yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ini kan kadang sok keliru. Jadi kalau ada huruf sebelum akhir dibaca pendek, maka untuk wakofnya juga dibaca pendek. Dari illa kibrum, ulangi 1, 2, 3. Illa kibrum mahum bibalighi liyablugha fahu wa ma hadza yaumun yauma idzi yaumun asir wa 'alal muqtiri qadaruh yuriduna wajhah iqra wa rabbukal innallaha balighu amrih wa ayyadnahu biruhil wa innati. Kemudian terusnya dibaca lagi wa minhumul 1, 2, 3. Wa minhumul ladzina ulangi busyram, ya. Ada yang ulangi 1, 2, 3.
wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak ya ayyuhan tafawutnya pendek apa panjang? Pendek. Kok tadi ada yang tafawut ya. Itu jangan keliru nggih. Tafawutnya pendek, tafawut nggih. Nah, itu kadang juga keliru nggih ketika membaca Al-Qur'an nggih, seharusnya wakofnya pendek dibaca panjang. Itu juga harus teliti nggih. Berikutnya halaman 6. Berarti sudah ada 2 kaidah mengenai kalimat yang dibaca wakaf. Yang pertama itu tadi kalimat kalau dibaca wakaf itu dibaca sukun. Kemudian yang kedua jika huruf akhir dibaca panjang maka wakafnya juga panjang. Jika huruf sebelum akhir dibaca pendek maka wakafnya juga pendek. Kemudian yang ketiga itu bila huruf akhir berharokat sukun atau huruf mad maka wakafnya tidak ada perubahan. Contoh wadduha. Wadduha itu akhirnya berupa mad. Berupa bacaan mad. Maka tidak ada perubahan, tetap dibaca mat. Panjangnya ya tetap panjangnya mat itu ya, itu mat tabi'i ya. Itu ya tetap panjangnya seperti itu. Jadi dibaca tidak boleh panjang-panjang nemen ya. Tetap biasa wadduha walaini idza saja. Tidak boleh wadduha walaini idza saja. Tidak boleh. Kemudian jika huruf akhirnya itu berupa sukun juga tidak ada perubahan. Fahatis itu berupa sukun, maka ketika wakaf juga tetap sukun. Jadi kaidah yang ketiga ini jika huruf akhirnya itu berupa mat maka wakafnya tidak ada perubahan ataupun jika huruf akhirnya berharokat sukun kecuali nanti kalau ada bacaan di akhirnya itu berupa hu maupun hi. Hu atau hi itu kan mat nggih. Hu atau hi itu kan juga mat. Maka wakofnya itu kalau tadi wakofnya jika huruf akhirnya berupa mat itu tetap tidak ada perubahan. Untuk pengecualian hu ataupun hi itu wakofnya menjadi sukun. Nanti di halaman yang ke-7 seperti famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Itu akhirnya hu dibaca panjang mat. Tapi tidak sesuai dengan kaidah yang pertama ketika akhirnya berupa mat itu dibaca masih tetap tapi berubah menjadi sukun untuk hu atau hi. Sekarang kita baca aja untuk halaman 6. Surat niki di Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma
taqla walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu untuk walaili, itu menggunakannya lai, jangan walaili, jangan lai gitu, tapi walai. Aja lai tapi lai. Walaili idza saja. Kemudian walal akhi. Pokoknya setiap huruf isti'la itu jangan lupa untuk dimoncongkan bibirnya. Huruf-huruf isti'la itu supaya ketika membacanya untuk bibirnya agak dimoncongkan sedikit. Huruf isti'la ada berapa? Huruf isti'la wonten pinten, Kang? Ada 7 nggih. Khusa, dha, tingkit. Nah, itu huruf-huruf yang selalu dibaca dengan memoncongkan bibir. Jadi ketika berharokat kasroh maupun berharokat sukun, itu jangan lupa untuk dimoncongkan bibirnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian ghin juga termasuk huruf isti'la, ya kudu dimoncongkan bibirnya. Fa'aghna wa wajadaka ailan fa'aghna. Kemudian ketika wa wajadaka dhol, ketika nggon lamnya jangan lama-lama, dholang, jangan dholang, itu tasdidnya kelamaan. Sing panjang ketika di dhonya saja. Wa wajadaka dholang, jangan dholang. Itu untuk lamnya tasdidnya terlalu panjang. Padahal untuk tasdid itu tidak boleh terlalu panjang. Jadi yang panjang dhonya. Wa wajadaka dholang fahada, ya, seperti itu ya. Kadang-kadang dibaca wa wajadaka dholang, nah itu kedawan lamnya, alnya kedawan. Itu jangan seperti itu. Kita baca lagi untuk halaman ke-7, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Ini juga banyak bacaan-bacaan tafhim di halaman 7 ini, banyak bacaan-bacaan tafhim. Di antaranya idza zulzilatil ardh, itu roknya dibaca tafhim.
ro tafhim. Ro itu ada ro tafhim dan ro tarqiq. Itu nanti juga harus diketahui ro tafhim itu yang bagaimana, kemudian ro tarqiq itu yang bagaimana. Karena cara membacanya juga berbeda. Nek ro yang dibaca tafhim itu juga harus sedikit memoncongkan bibir. Berbeda dengan ro yang dibaca tarqiq. Maka ketika ada ro yang dibaca tafhim atau ro yang dibaca tarqiq, maka cara membacanya pun harus beda. Kadang kita kalau membaca Al-Quran untuk ro ini itu mbuh dibaca tafhim, mbuh dibaca tarqiq, ya yang penting dibaca ro. Padahal niku ada ro tafhim dan ro tarqiq. Jadi kalau yang ro yang dibaca tafhim itu sedikit memoncongkan bibir. Idza zulzilatil ardh. Jangan ar tapi ar. Jangan arduzil tapi arduzil zalaha. Kemudian ini juga ada tafhim lagi kha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu untuk tafhim-tafhimnya nanti supaya diperhatikan dengan bibir-bibir yang rada dimoncongke. Wa qolal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu kha-nya dibaca tafhim akhbaraha, jangan tuhadditsu akhbaraha. Itu supaya lebih diteliti lagi. Kemudian ketika ha sukun itu juga makhrajnya supaya benar-benar dari tenggorokan yang paling dalam. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Itu hanya supaya benar-benar dari tenggorokan yang dalam. Jangan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah. Yarah itu berarti huruf ha niku. Khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan syarran yarah, tapi syarran yarah. Itu untuk ha sukun juga nanti supaya lebih diperhatikan. Kemudian berikutnya halaman 8. Halaman 8 yaitu untuk kaidah yang keempat. Ketika huruf akhir ini berupa fathah tanwin, fathah tanwin bila dibaca waqaf menjadi fathah panjang. Jadi kalau fathah tanwin itu jika dibaca waqaf menjadi fathah panjang. Contoh aliman dibaca alima. Panjangnya berapa? Panjangnya cukup 2 harokat atau 1 alif, jangan terlalu panjang. Jadi alima, jangan terlalu panjang alima, atau kurang panjang alima, itu juga belum, kurang panjang. Jadi yang lebih tepat panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Aliman alima. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Ya, jadi tidak terlalu panjang. Jangan alam naj'alil arda mihada. Itu terlalu panjang. Jadi untuk panjangnya mad iwad itu cukup 1 alif atau 2 harokat. Sekarang dibaca lagi bersama-sama karena ini banyak bacaan-bacaan Al-Quran, jadi selalu kita baca-baca bersama. Ini yang sebelah kiri, Kangkang, ampun dongeng dhewe nggih.
Kita baca halaman 8. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqu wa ja'alna an-nahara ma'asya. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Halaman 9 dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udran aw nudra. Kompon sadaqallahul azim. Oh, pancen wonten sadaqallahul azime nggih. Tak kira pun nyuwun selesai. Mangke sik tange. Stilo malih nggih. Nah, nggih niku jadi kalau huruf berharokat fathah tanwin itu ketika waqaf dibaca fathah panjang, panjangnya cukup 2 harokat. Kemudian berikutnya halaman 10. Halaman 10 ini bila huruf akhir berupa huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf ta ba jim dal atau ba jim dal ta qaf. Disingkat baju di toko, ba jim dal ta qaf. Ya, jika huruf akhir berupa huruf qalqalah atau hamas. Hamas niku hurufnya diantaranya ta dan kaf. Maka harus dijelaskan qalqalahnya atau hamasnya ya. Jadi nek qalqalah itu memantul, kalau hamas itu keluar angin. Memantul tapi tidak boleh keluar angin, itu kalau qalqalah. Jadi qalqalah itu huruf yang sifatnya syiddah dan jahar. Kalau hamas atau ta dan kaf itu mempunyai sifat syiddah dan hamas tadi. Kalau syiddah itu artinya menekan suara. Jadi huruf-huruf yang membacanya harus ditekan, ditahan. Contoh dal, yuda, atau ka, ya dibacanya dengan menekan ka. Tapi kalau kebalikan dari syiddah atau rokhawah,
itu huruf yang dilepas. Contoh sin yo sa, gitu. As. Gitu. Ya, jadi kalau huruf qalqalah ketika dibaca sukun itu harus dijelaskan qalqahnya. Contoh ahadun menjadi ahad. Tidak boleh ahad. Nah, kita tok harus dipantulkan ahad. Jadi ketika kita membaca Al-Ikhlas ketika di tahlilan popo niku juga harus benar-benar jelas untuk qalqalahnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tidak ada qalqalahnya ya. Jadi harus dipantulkan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu untuk huruf-huruf yang berupa qalqalah. Kemudian huruf-huruf yang berupa hamas juga harus dikeluarkan hamasnya. Fasawwahunna sab'a samawat. Samawat, tidak samawat, mendek, tapi harus dikeluarkan hamasnya. Laula unzila alaihi malak, tidak malak, tapi malak, ada hamasnya. Itu untuk huruf-huruf berupa qalqalah maupun hamas ketika dibaca waqaf itu harus jelas qalqalahnya maupun hamasnya. Sekarang kita baca halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila sawa'is sirat, adaba yaumin muhit. Wala 'alal maridi haraj fasawwahunna sab'a sama. Ufik, jangan ufik. V-nya pendek ya. Man ufik. Ya, jadi itu ada wal laili wa ma wasaqu. Nah, jadi qafnya ketika dibaca harus sedikit memotongkan bibir nggih. Wa ma wasaqu, jangan wa ma wasaqu. Nggih, wa ma wasaqu. Wal qamari idzat tasaqu. Kita baca lagi untuk halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sebentar. Untuk hamasnya dikeluarkan nggih. Alam nashrah laka sadrak. Jangan rok. Wa wada'na anka wizrak. Nah, gitu jangan. Wa wada'na anka wizrak. Ulangi ya. Hamasnya supaya dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi in
Halaman 12 kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Terus idza syamsu kuwirat, jangan kuwirat, jangan c nggih, tapi ada tanya, ada atnya, kuwirat, tapi kuwirat, jangan langsung kuwirat. Kuwirat itu kan ta, tapi lidahnya mangle agak ke tengah, padahal itu di ujung lidah menempel di iki kuwirat itu ta. Kemudian berikutnya halaman 13. Halaman 13 itu tak marbuto atau tak bulat, bila dibaca waqaf menjadi ha sukun. Kemudian kalau membaca ha sukun itu supaya benar-benar dari tenggorokan yang paling dalam. Jadi kadang kita sudah tahu kalau tak sukun atau tak marbuto, kita ketika dibaca waqaf menjadi ha, sudah tahu. Tapi ketika membaca ha-nya itu makhrajnya kurang tepat. Itu supaya diperhatikan makhrajnya ha sukun. Jadi makhrajnya ha sukun itu berada di tenggorokan yang paling dalam. Khasyi'atun menjadi khasyi'ah. Khasyi'ah. Jangan khasyi'ah. Nek khasyi'ah niku belum di tenggorokan yang dalam. Jadi membacanya khasyi'ah. Supaya benar-benar dari tenggorokan yang dalam. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Jangan wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Itu berarti belum ha. Jadi untuk ha sukun ini supaya benar-benar diperhatikan makhrajnya. Jangan asal ha, tapi supaya pas benar-benar makhrajnya ha. Kita baca aja untuk halaman 13. Hal ataka bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyi'ah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ulangi, janganane jangan panjang ya, pendek. Ulangi dari lisa'iha 1 2 3. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah
La tasma'u fiha lawiyah. Sekarang untuk kotak yang keduanya dibaca untuk Fawatihus Suwar. 1, 2, 3. Hamim Ain Sin Qaf Tasin Alif. Ulangi ya yang alif lam mim ra, ulangi. 1, 2, 3. Alif lam mim ra. Ra-nya jangan panjang-panjang Jadi ra, to, kemudian ha, ini cukup 2 harokat atau 1 alif. Ha, ra, to, ya, seperti itu Kemudian ketika di lam mau ke mim, ya itu ada dengungnya. Lam ke mim, lam, lam. Itu kan lam, mim bertemu mim. Ya, mim sukunnya lam, kemudian mim. Itu ada dengungnya 2 harokat. Alif, lam, lam mim Tapi untuk dengungnya ya jangan panjang-panjang juga Panjangnya cukup 2 harokat. Lam, untuk mingkemnya itunya 2 harokat. Lam mim Jangan kepanjangan lam mim, itu dengungnya kepanjangan atau mingkemnya kepanjangan Jadi untuk lamnya 6 harokat, kemudian ditambah dengungnya 2 harokat, kemudian mimnya lagi 6 harokat, dan ronya 2 harokat. Alif lam mim ro. Ronya cukup ro, jangan ro, kepanjangan Ulangi untuk Fawatihus Suwar dari Hamim. 1, 2, 3. Hamim Ain Sin Qaf Tasin Alif lam mim ra. Jika di mim mau ke ra jangan ada dengung ya, jangan mim ra, itu berarti ada dengung. Jadi mim ra jangan mim ra, itu berarti dengung karena mim sukun bertemu ra izhar syafawi jadi mim ra, tidak boleh mim ra. Kemudian berikutnya halaman 15. Halaman 15 langsung. Udah jam berapa niki? 2:30. Oh. Untuk halaman berikutnya kita teruskan untuk minggu depan Jadi mulai halaman 15 dan halaman berikutnya kita teruskan untuk minggu depan Dari saya atas segala kekurangan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kita tutup dengan doa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.